Setelah peristiwa sebulan 2 bulan ini, banyak orang yang mencemooh ulama-ulama Islam, pejuang-pejuang Islam. 3,5 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah diisolasi, diboikot secara politik, sosial, dan ekonomi, sehingga terpaksa harus makan daunan-dedaunan, rumput-rumputan, mungkin juga lumut-lumutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang tarikh dan sirah, sesungguhnya kita tengah mengkaji sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjalan dan berlaku dalam dunia realitas. Belajar tarikh dan sirah sangat penting, utamanya bagi para da'iyah, para ulama, dan para pejuang-pejuang Islam. Mengapa menjadi penting? Karena kita tidak akan paham bagaimana mengimplementasikan dakwah yang benar kecuali kita kembali kepada tarikh dan sirah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tarjamah hakikiyah, perwujudan yang paling hakiki tentang Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran, Al-Quran berjalan. Para sahabat radhiyallahu anhum sebagai murid-murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Al-Quran yang berjalan. Oleh karena itu, apa yang akan kita ambil setelah kita mempelajari, mengkaji, mendalami, dan menganalisa berbagai peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian? Kalau kita hubungkan peristiwa-peristiwa di dalam sirah nabawiyah dengan kejadian yang kita alami sekarang, ada satu hal yang patut menjadi fokus perhatian kita. Apa itu? Tentang kelemahan dan kemenangan di dalam memperjuangkan agama ini. Setelah peristiwa sebulan 2 bulan ini, banyak orang yang mencemooh ulama-ulama Islam, pejuang-pejuang Islam, bahkan umat Islam secara keseluruhan. Lihat itu,
sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata Allah taala tidak mengijabah doa-doa yang mereka panjatkan. Orang yang tidak paham tarikh dan sirah bisa ditimpa don saat mendengar ocehan-ocehan, cemoohan-cemoohan, serta ejekan-ejekan dari mereka. Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, Islam itu dalam kondisi yang sangat lemah. Pengikut Rasul SAW hanya segelintir orang. Bahkan sampai menjelang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, pengikutnya kurang dari 100 orang. Sebuah jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Jazirah Arabia. Tetapi setiap kali beliau ditanya kapan Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita, beliau hanya menegaskan satu hal: la yablughanna hadzal amru ma balaghal lailu wan nahar. Sungguh perkara agama ini akan menjangkau semua tempat-tempat yang dijangkau oleh siang dan malam. Pada kesempatan lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan agama ini, sehingga orang yang berjalan dari San'a ke Hadramaut tidak takut apapun. Itu diucapkan pada awal-awal dakwah di Mekah. Dan kemenangan serta tamkin baru didapatkan 10 tahun setelah hijrah. Karena melalui proses hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, melewati Uhud, Hunain, Ahzab, dan semuanya itu berdarah-darah, mengorbankan banyak jiwa para sahabat radhiyallahu anhum. Baru kemudian terjadi Fathu Mekah. Kesalahan kita karena tidak belajar tentang tarikh dan sirah, kemudian menyimpulkan kalau kita sudah berjuang, kita sudah berdoa, kita sudah memberikan tadhiyah, maka Allah Ta'ala akan mengijabah harapan dan doa kita secara langsung. Ini sebuah kesimpulan yang keliru. Rasul SAW selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan pertolongan, agar diberikan kemenangan, agar diselamatkan dari penindasan dan kezaliman orang-orang musyrikin di Mekah. Tapi itu ternyata tidak terjadi begitu saja. 3,5 tahun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah diisolasi, diboikot secara politik, sosial, dan ekonomi. Sehingga terpaksa harus makan daunan-dedaunan, rumput-rumputan, mungkin juga lumut-lumutan. Tidak ada makanan yang lain. Tetapi selama masa itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam
dan para sahabat radhiyallahu anhum tetap sabar, tetap sabat, memegang teguh keyakinan hidupnya. Melihat ada yang jatuh sakit, bahkan ada yang gugur di dalam mempertahankan keyakinan itu, mereka tetap sabar dan ihtisab. Selesai 3,5 tahun bukan berarti makar berakhir. Pada puncaknya orang-orang musyrikin Quraisy, mereka bersepakat, berkonspirasi untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka panggil setiap pemuda-pemuda dari kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah, sehingga nanti kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh, maka tanggung jawabnya tidak terpusat pada satu kabilah saja, tetapi semua kabilah akan memikul kejahatan itu. Dan dalam pikiran mereka, hal tersebut akan menjadikan Bani Hashim berpikir ulang untuk melawan semua kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah. Tetapi lihat, Allah tidak menghendaki hal tersebut terjadi. Allah menegaskan bahwa Dia akan menyempurnakan agama Islam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan kebenaran dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar Allah menangkan agama itu atas semua agama yang ada. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak suka terjadinya hal tersebut. Nah, itu baru terjadi setelah 10 tahun beliau berhijrah. Maka hari ini kalau kita baru berhijrah, baru membangun basis-basis dakwah, membangun simpul-simpul pergerakan, membangun jaringan-jaringan kebaikan, maka jangan berharap tamkin itu akan terjadi secepat yang kita inginkan. Prosesnya masih panjang. Karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, saya cukup prihatin ya ketika banyak di antara kita melihat peristiwa ini kendur semangatnya. Yang lebih parah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang paling buruk di bawah syirik itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menolong kita. Allah telah meninggalkan kita. Allah tidak peduli dengan keadaan kita. Para ulama sudah berdoa, para mak-mak sudah berjuang. Kenapa? Pertolongan Allah tidak datang. Dan sekarang kita dicemooh, diejek. Ini banyak yang down. Maka di sini penting kita untuk belajar tarikh dan sirah.